Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua untuk kelas 5 SD. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Mari kita amati cerita gambar berikut. 1. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. 3. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Sekarang, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang berupa foto dan gambar tangan. Adapun ragam ilustrasi antara lain cergam, komik, pamflet, cover atau sampul, kartun, dan karikatur. Cergam, cerita bergambar, fokus pada narasi dan cerita gambar hanya pelengkap. 2. Komik. Komik adalah gambar berurutan yang membantu alur cerita teks. Ceritanya biasanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan. Komik biasanya bersifat lucu dan menghibur. 3. Pamflet. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar atau tanpa gambar, bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. 4. Sampul atau cover adalah bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. 5. Kartun. Gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. 6. Karikatur. Gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Yang pertama yang disiapkan adalah berupa alas, antara lain kanvas, kain, dan kertas. Boleh pilih salah satunya ya. Yang kedua, pewarna. Pewarna bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan cat air. Adapun langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bisa diambil dari gambar. Setelah menentukan gagasannya, barulah kita menentukan media apa yang akan digunakan, siapa tokonya, bagaimana situasinya. Yang kedua, setelah kita menentukan gagasannya, kita menentukan sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang sesuai dengan gagasan yang telah ditentukan.
dalam melakukan sketsa kita harus berhati-hati karena kita harus sesuaikan objek gambar yang akan digambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan boleh dilakukan dua cara. Yang pertama, mewarnai sesuai dengan gambar aslinya. Yang kedua, boleh dilakukan pewarnaan sesuai dengan imaji kita sendiri. Nah, sekarang kalian bisa melihat rangkaian cerita pada halaman 12. Kalian bisa membuat cerita dengan rangkaian gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, kalian bisa perhatikan pada halaman 13 ada gambar kelinci. Masih ingat ke kalian pada gambar tentang organ gerak pada hewan? Seperti pada gambar kelinci mempunyai 4 kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki di belakang. Gunanya untuk melompat, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada halaman 14 kalian dapat mengerjakan tugas. Ada kolom pertama, nomor 1 ikan, 2 katak, 3 burung, 4 ular, 5 kadal, 6 kambing. Nah, kalian harus menentukan nama organ geraknya. Setelah itu, tentukan masing-masing alat gerak yang digunakan pada makhluk hewan tersebut. Nah, setelah materi semua selesai, anak-anak bisa mengambil kesimpulan, yaitu cukup sekian materi pada hari ini. Nah, jika penyampaian ibu ada kurang, mohon dimaafkan dan semoga penyampaian pada pagi hari ini dapat bermanfaat pada kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.